Terima kasih Tuhan, hari ini ada kemenangan bagi kami. Ada pertolongan yang ajaib atas setiap kami yang percaya. Haleluya.
kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, sesuatu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Oleh sebab itu pagi hari ini, ayo kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Sekali lagi dikatakan Efesus pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Bahkan Tuhan juga melihat bahwa manusia itu tidak ada memiliki kekuatan. Itulah sebabnya untuk pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Saudara dikasih Tuhan, bukan kekuatan kekayaan kita, bukan kekuatan kedudukan kita, dan bahkan bukan kekuatan kemampuan kita. Sekalipun mungkin kita kuat, tetapi kita percayakan bahwa Tuhan sudah berkata, hendaklah kamu kuat. Tapi kekuatan kuasa Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita harus menjadi orang yang percaya, orang yang kuat, dan orang yang teguh. Orang percaya yang tidak mudah untuk menyerah. Orang percaya yang tidak mudah untuk putus asa. Sekalipun kita menghadapi macam-macam persoalan, jangan pernah menyerah. Allah kita Allah yang kuat. Allah kita Allah yang baik. Ketika kita hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, dalam keadaan apapun yang kita alami, kita pasti kuat. Kita pasti dapat berdiri teguh. Jangan mudah goyah. Karena kita hidup di dalam kekuatan kuasa Yesus Kristus. Dia adalah sumber kekuatan kita.
Dia adalah sumber kemampuan kita. Untuk memampukan kita menghadapi bermacam-macam masalah, bermacam-macam persoalan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu kuat. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan menyerah, jangan putus asa saat kita mengalami masalah. Jangan tawar hati ketika kita menghadapi masalah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat dalam nama Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Kasih setia Tuhan akan menolong saudara dan saya. Kasih setia Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab ada pesan firman Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Kebenaran firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Tuhan ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Tuhan pasti menyertai kita. Yang memberikan kekuatan, bahkan meneguhkan. Tangan kanan Tuhan akan memegang kita, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita yakin bahwa kekuatan dari Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita, kita percaya kita dapat menghadapi semua apapun yang kita hadapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Allah dalam nama Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata bahwa dikatakan, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi dikatakan, sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, segala perkara, apapun yang terjadi, Paulus katakan, aku dapat tanggung itu. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Bahwa kekuatan yang dia dapatkan itu dari Tuhan. Dan Tuhan mampu lakukan itu kepada Paulus. Maka dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu untuk menjadi kuat, tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Tentu ada banyak hambatan. Ada banyak rintangan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi masalah, kita bersama Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita hadapi semuanya itu. Tetapi ingat, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan dalam seluruh kehidupan kita, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Persoalanmu itu kecil, masalahmu itu kecil, tapi Yesus sungguh besar, Yesus dahsyat, Yesus adalah kuat. Oleh sebab itu mari saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi Dia sudah janjikan kepada kita, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 1. Ayat 2 dan 3 dikatakan, yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, ingat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Kalau kita merenungkan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita garis bawah dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Disampaikan di sana seperti pohon yang menghasilkan buah. Tentu buah yang lebat, buah yang manis, buah yang disukai oleh orang lain. Saudara dikasih Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita sebagai anak Tuhan, kita orang percaya kepada Tuhan, tetaplah kuat. Dan pastikan bahwa kita berbuah. Sekalipun kita ada dalam kehidupan masalah, mengalami masalah, firman Tuhan jelas katakan, jangan pernah takut. Jangan pernah lemah. Dia sudah berjanji bahwa Roh Kudus Dia turunkan atas kita, akan bekerja dalam kehidupan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus-Nya bekerja dalam kehidupan orang-orang atau orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau Roh Kudus bekerja atas hidup kita, kita pasti kuat. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita agar kita tetap kuat. Tidak gampang untuk diombang-ambingkan ilah zaman, tapi kita tetap kuat. Saudara dikasih Tuhan, Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat di dalam Injil, dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara dikasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, ayo kita bersama-sama hadapi masalah kita, problem kita hadapi bersama Tuhan. Saat mengalami situasi yang buruk, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah memuji dan menyembah Tuhan, agar kita memiliki iman yang kuat dan tinggal dekat bersama Tuhan. Supaya kita tenang dan kuat di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya, tenang berdoa. Di situ letak kekuatan kita. Kekuatan dari Allah, kekuatan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan pernah bimbang. Jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tawar hati. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia yang memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Dia akan menyediakan kekuatan. Dia akan menyediakan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara dikasih Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi percayalah, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi itu. Tangan Tuhan akan menolong kita. Tangan Tuhan akan memegang kita. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah semangat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami boleh nikmati, kami renungkan. Kami belajar untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran firman Tuhan itulah kekuatan kami. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menyertai kami untuk sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan tolong kami,
Ketika kami boleh melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami. Sebab kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.